Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin membacakan hasil dari soal UTS Pendidikan Pancasila. Untuk soal yang pertama yaitu mengidentifikasikan pemahaman hakikat Pancasila meliputi menjelaskan A. Tujuan pendidikan Pancasila dan B. Landasan-landasan dalam pendidikan Pancasila. Untuk yang A yaitu tujuan Pancasila yaitu menciptakan wahana pembelajaran bagi masyarakat agar secara akademik dapat mengkaji, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah pembangunan bangsa dan negara dalam perspektif nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Republik Indonesia. Untuk yang B, landasan-landasan dalam pendidikan Pancasila itu dibagi menjadi 5, yaitu filosofis, historis, sosiokultural, juristis, dan sosiologis. Sekarang kita yang filosofis dulu. Notonegoro 1987 menyatakan Pancasila sebagai dasar negara mempunyai kebenaran secara ilmiah, filosofis, dan religius. Kebenaran Pancasila secara filosofis karena nilai-nilai Pancasila bersumber dari kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan dan makhluk pribadi. Sedangkan nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan merupakan sesuatu yang didambakan oleh setiap manusia. Latif 2011 mengemukakan bahwa pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan dan kenegaraan menurut dalam Pancasila yang digambarkan sebagai berikut. Sila yang pertama yaitu sebagai sumber dan beretika dan spiritual atau vertikal transendal atau dianggap penting sebagai fundamental etik kehidupan bernegara. Yang kedua yaitu sila kedua, sebagai sumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial manusia atau yang bersifat horizontal. Dianggap penting sebagai fundamental etika politik kehidupan bernegara dalam pengaruh dunia. Untuk yang ketiga yaitu sila ketiga, persatuan dari kebhinneka masyarakat Indonesia dikelola berdasarkan konsepsi kebangsaan yang mengekspresikan persatuan dalam keragaman dan dalam persatuan. Dalam slogan negara dinyatakan dengan sebutan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat yaitu sila keempat, menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam semangat permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Untuk yang kelima yaitu sila kelima, keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu dan peran manusia sebagai makhluk sosial, keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan sipil dan politik dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Berdasarkan uraian tersebut, maka secara filosofis dan objektif, nilai-nilai yang dituangkan dalam sila-sila Pancasila merupakan filosofis yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia sebelum mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk landasan yang kedua yaitu historis. Secara historis, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang nilai-nilainya sudah ada sebelum secara jurisdis bangsa Indonesia membentuk negara. Disahkan secara konstitusional pada 18 Agustus 1945, Pancasila merupakan dasar falsafah negara, pandangan hidup, ideologi nasional, dan pemersatu dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Pancasila adalah
dasar statistik yang mempersatukan sekaligus bintang penuntun yang dinamis yang mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, Pancasila merupakan sumber jati diri bangsa, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa. Untuk landasan yang ketiga yaitu sosiokultural. Penyelenggaraan mata kuliah pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian atau disebut dengan MTK didasarkan atas landasan kultural bangsa Indonesia. Hal ini karena nilai-nilai Pancasila digali dari sumber yang terdapat di bumi Indonesia, berasal dari adat kebiasaan bangsa Indonesia yang berbasis pada budaya bangsa Indonesia dan sendirian unsur-unsur budaya bangsa Indonesia. Untuk landasan yang ketiga yaitu yuridis. Pendidikan Pancasila dirancang untuk memberikan pengertian pada mahasiswa tentang Pancasila sebagai filsafat atau tata nilai bangsa, sebagai dasar negara dan ideologi nasional dengan segala implikasinya. Untuk landasan yang keempat yaitu sosiologis. Bangsa Indonesia yang plural secara sosiologis membutuhkan ideologi pemersatu Pancasila. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila perlu dilestarikan dengan generasi ke generasi untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Pelestarian nilai-nilai Pancasila dilakukan khususnya melalui pendidikan formal, karena melalui pendidikan berbagai butir nilai Pancasila dapat disemaikan dan dikembangkan secara terencana dan terpadu. Untuk soal yang kedua yaitu mengidentifikasikan implementasi nilai Pancasila sebagai upaya mengidentifikasikan implementasi nilai Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa. Menjelaskan A. Nilai-nilai Pancasila pada masa awal kehidupan. B. Nilai-nilai Pancasila pada masa kerajaan tradisional awal. Dan C. Nilai-nilai Pancasila masa kerajaan nasional. Untuk yang pertama yaitu yang A. Implementasi nilai Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa pada masa awal kehidupan, yaitu melakukan aktivitas religi terlihat dari temuan adat upacara, dari ritual upacara. Terus penghargaan terhadap anggota masyarakat yang meninggal dilakukan ritual upacara penguburan sampai pemujaan arwah. Terus menanamkan sikap berbagai demi kepentingan bersama untuk kesejahteraan kemakmuran bersama. Yang B. Implementasi nilai Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa pada masa kerajaan tradisional awal, yaitu ada 3. Yang pertama, nilai kemanusiaan adalah sistem kasta yang tidak sama dengan sistem kasta di India. Yang kedua, terjadi perpaduan budaya di bidang politik. Yang ketiga, penyatuan wilayah dan kesatuan tata pemerintahan yang dipegang seorang pemimpin besar atau Raja Kertanegara dari Singasari. Yang C yaitu implementasi nilai Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa pada masa kejayaan nasional. Itu ada 6. Untuk yang pertama yaitu mengajarkan cita-cita kemanusiaan untuk mencapai kenikmatan atau kemakmuran bersama. Yang kedua, memajukan kehidupan bermasyarakat melalui jalur niaga dan maritim yang bersifat insular, intersular, dan internasional. Yang ketiga, mempersatukan Nusantara Raya. Yang keempat, musyawarah mufakat melalui sistem pemerintahannya. Yang kelima, menjalin hubungan perdagangan. Yang keenam, menyatukan Nusantara secara sosio-antropologis tanpa adanya peperangan. Kita lanjut soal yang ketiga yaitu
mengidentifikasikan implementasi nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, untuk menjelaskan nilai-nilai patriotisme bangsa Indonesia ketika melawan penjajah sampai masa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan B. Analisis nilai-nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk yang ketiga yaitu yang A. Nilai-nilai patriotisme bangsa Indonesia ketika melawan penjajahan sampai masa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu ada 3, yaitu anggota TNI, kelaskaran, dan rakyat bersatu padu di masa perlucutan senjata terhadap Jepang, perang melawan sekutu dan Belanda. Yang kedua, para pahlawan mempertaruhkan jiwa dan raga, mengorbankan waktu dan harta benda. Yang ketiga, tokoh-tokoh Islam, Panitia 9 dan PPKI memahami dan menghargai kelompok-kelompok lain. Yang B yaitu analisis nilai-nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu dengan cara melestarikan budaya bangsa, bangga dengan pembeli produk dalam negeri, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Adapun upaya lain untuk mempertahankan dan mengisi Republik Indonesia yaitu menolong siapa saja tanpa memandang suku, agama, dan ras, menghindari sikap egois, mengikuti kegiatan di lingkungan masyarakat. Kita lanjut soal yang keempat, yaitu mengidentifikasikan proses perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Menjelaskan A. Proses perumusan Pancasila dan B. Analisis proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk proses perumusan Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang telah disahkan tanggal 18 Agustus 1945. Proses perumusan materi Pancasila secara formal dilakukan pada sidang BPUPK pertama, sidang Panitia 9, dan sidang BPUPK kedua. Pada akhirnya, Pancasila disahkan secara yuridis sebagai dasar filsafat negara. Proses perumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan 2 masa persidangan BPUPK, yaitu 1 masa persidangan pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas dasar negara Indonesia yang merdeka. Dan yang kedua, masa persidangan kedua pada tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 1945 yang membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Yang B. Analisis proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara baru terrealisasi tanggal 18 Agustus 1945 melalui sidang PPKI dengan ketuanya Insinyur Soekarno. PPKI mulai bekerja sejak tanggal 9 Agustus 1945 terdiri dari 21 orang. Di dalam PPKI duduk para pembentuk negara dan yang menugasi panitia itu menetapkan pembukaan Undang-Undang NRI 1945, termasuk Pancasila adalah pembentuk negara. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Tanggal 18 Agustus 1945 menjadi awal negara Indonesia sebagai tatanan negara yang berdaulat dan perlu melengkapi syarat-syarat sebagai negara baru. Kita lanjut soal yang kelima, yaitu mengidentifikasikan pemahaman Pancasila sebagai sistem filsafat. Menjelaskan pengertian sistem filsafat.
B. Pokok-pokok pikiran dalam Pancasila sebagai sistem filsafat yang sistematis, hierarkis, dan logis. C. Uraian dan rincian unsur-unsur Pancasila sebagai sistem falsafah. Yang D. Hakikat nilai moral dan norma dalam Pancasila. Dan E. Menganalisis Pancasila sebagai nilai dasar dan maknanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk yang A yaitu pengertian sistem filsafat. Menurut Kotzoff tahun 1964, sistem filsafat merupakan kumpulan ajaran yang terkoordinasi dengan ciri-ciri tertentu yang berbeda dengan sistem lain. Yang B. Pokok-pokok pikiran dalam Pancasila sebagai filsafat yang sistematis, hierarkis, dan logis. Yaitu yang pertama bidang ontologi. Ontologi adalah bidang yang membicarakan hakikat yang ada atau keberadaan dari segala sesuatu. Pancasila mengandung asas dan nilai yaitu 1. Bahwa Tuhan Yang Maha Esa merupakan maha sumber. 2. Keberadaan alam semesta sebagai ada tak terbatas. 3. Ekstensi manusia sebagai makhluk yang monopluralis dan sekaligus monodualis. 4. Ekstensi dan tata budaya merupakan perwujudan dan martabat dari kepribadian manusia sebagai makhluk yang unggul. Dan 5. Ekstensi bangsa dan negara yang memaksa dan berdaulat sebagai puncak prestasi perjuangan bangsa Indonesia yang tidak bisa lepas dan rahmat Tuhan sebagai kaus prima. Bidang epistemologis. Pancasila merupakan konsep tentang ilmu yaitu 1. Sebagai maha sumber ilmu pengetahuan adalah Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan manusia dengan berbagai potensi yang unik dan tinggi. 2. Secara teoritis teknik sumber pengetahuan dibedakan menjadi 3, yaitu sumber primer, sumber sekunder, dan sumber tersier. Yang ketiga, wujud dan tingkat pengetahuan yaitu pengetahuan idera, filosofis, dan religius. Yang keempat, pengetahuan manusia relatif mencakup keempat tingkat pengetahuan tersebut. Kelima, kodrat manusia dengan potensi uniknya secara psikologis mampu menghayati hal-hal yang bersifat metafisis. Bidang aksiologi. Pokok-pokok aksiologi Pancasila dapat dicarikan menjadi 1. Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber nilai dengan bijaksana. 2. Manusia dapat membedakan secara hakiki sumber-sumber nilai. 3. Nilai dalam kesadaran manusia dan perwujudannya. 4. Manusia dengan potensi dan kuadratnya menduduki fungsi ganda dalam hubungan dengan nilai. 5. Mengingat Yang Maha Esa sebagai maha sumber nilai dan manusia sebagai makhluk ciptaannya yang paling mulia. 6. Manusia sebagai subjek nilai mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk melestarikan nilai dalam kehidupannya. Dan 7. Seluruh kesadaran manusia tentang nilai tercerminnya pada kepribadian, tindakan, amal, dan kewajiban. Yang C. Unsur-unsur Pancasila sebagai sistem filsafat yaitu unsur ketuhanan. Manusia sebagai yang diciptakan menunjukkan adanya penciptaan yaitu Tuhan. Unsur kemanusiaan. Manusia mempunyai rasa kemanusiaan yang luhur atau adil dan beradab. 3. Unsur persatuan. Bahasa Indonesia dengan ciri-cirinya rukun, bersatu, dan kekeluargaan, bertindak bukan semata-mata atau perhitungan untuk rugi dan pamrih. Unsur kerakyatan. Manusia berpedoman hikmah pada musyawarah atau perwakilan. Unsur keadilan. Adil menunjukkan bahwa orang harus memberi kepada orang lain
apa yang menjadi haknya sosial. Berarti tidak mementingkan diri sendiri saja, tidak individualistik dan egois. Yang D. Hakikat nilai moral dan norma dalam Pancasila. Nilai adalah sesuatu yang menunjukkan kepada tuntunan perilaku yang membedakan perbuatan yang baik dan buruk. Moral adalah keharusan perilaku yang dibawakan oleh nilai. Norma adalah sumber dasar hukum yang menguatkan kedudukan konsep nilai dan moral serta perilaku yang dilakukan suatu nilai agar terwujud harus dijabarkan ke dalam aturan-aturan atau norma. Jika tidak dijabarkan ke dalam norma atau aturan, nilai bangsa hanya di dalam pikiran. Pancasila sebagai dasar dan maknanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam merumuskan dasar negara, para elit bangsa mencoba menggali nilai-nilai yang terdapat dalam budaya masyarakat Indonesia. Di dalam budaya masyarakat ada beberapa nilai yang dijunjung tinggi oleh seluruh masyarakat. Di antaranya adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Sebagai nilai dasar, sila-sila Pancasila hanya memberi gambaran tentang negara yang dicita-citakan dan bagaimana negara ini harus dijalankan tanpa dijabarkan ke dalam nilai-nilai instrumental. Sila-sila Pancasila belum bisa dijadikan pedoman dalam penyelenggaraannya. Untuk keenam, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. A. B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. C. Kedudukan UUD NRI sebagai konstitusi. C. Hubungan Pancasila dengan pembukaan undang-undang dan hubungan Pancasila dengan undang-undang NRI. A. Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Pancasila sebagai dasar negara memiliki makna. Pancasila adalah fondasi bagi pembentukan negara bangsa. Pancasila merupakan cita negara dan cita hukum yang berkembang menjadi statis fundamental norma bersifat konstitusi dan regulatif. Pancasila adalah asas dari hukum positif yang berlaku di NKRI atau sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai dasar negara menjiwai UUD NRI 1945 dalam mengatur penyelenggaraan negara. B. Undang-Undang NKRI dan sebenarnya sebagai konstitusi merupakan dokumen hukum dan dokumen politik yang memuat cita-cita, dasar-dasar dan prinsip-prinsip penyelenggaraannya kehidupan nasional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi politik, ekonomi, dan sosial yang harus menjadi acuan dan landasan secara politik, ekonomi, dan sosial yang harus menjadi acuan dan landasan secara politik, ekonomi, dan sosial baik oleh negara, masyarakat, maupun pasar. C. Kedudukan Undang-Undang NRI tahun 1945 sebagai konstitusi. Hukum dasar tertulis menduduki posisi tertinggi yang melandasi peraturan perundang-undangan, fungsi untuk mengatur jalannya pemerintahan negara. 2. Norma hukum tertinggi, fungsi untuk menjadikan dasar penyusunan peraturan perundang-undangan. D. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang NKRI 1945 bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Kedua, pokok kaidah negara yang fundamental dan terhadap tertib hukum Indonesia. Ketiga, muka Madinah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Juga sebagai suatu yang bereksistensi dengan pasal-pasalnya. Yang keempat, Pancasila mempunyai hakikat, sifat, kedudukan, dan fungsi sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Kelima, bahwa Pancasila sebagai inti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
1945 mempunyai kedudukan yang kuat, tetap dan tidak dapat diubah dan terletak pada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Yang ketujuh yaitu beri contoh penjelasan nomor 1 sampai dengan 6 tentang pelaksanaan yang diimplementasikan di lingkungan saudara. Yaitu untuk nomor 1, contoh penjelasannya yaitu 1. Membela kebenaran dan keadilan di lingkungan masyarakat. Kedua, tidak membeda-bedakan manusia. Untuk nomor 2, contoh penjelasan yaitu menghormati dan menghargai satu sama lain dan mengembangkan toleransi agama. Nomor 3 yaitu contoh penjelasannya saling rukun antar golongan, suku maupun ras. Yang nomor 4, contoh penjelasan menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan serta membantu warga yang kesusahan. Nomor 5, menghormati hak asasi orang lain beserta kewajibannya. Nomor 6, tidak melakukan diskriminasi dengan orang-orang yang dijumpai. Untuk yang terakhir nomor 8, pandemi COVID yang berawal dari Cina telah menambah ke berbagai belahan dunia. Sudah ribuan orang meninggal karena virus ini. Hingga saat ini penyebarannya melandai. Upaya yang dapat dilakukan mencegah penyebaran virus COVID-19 dengan melakukan memakai masker, sering cuci tangan dengan sabun, jaga jarak pada masa kehidupan berkeadaban baru, kebiasaan hidup apa saja yang dapat memutuskan wabah dan memberikan alternatif pemecahan masalahnya. Kebiasaan baru di era kehidupan berkeadaban baru yang dapat memutuskan wabah pandemi, yaitu tetap membawa masker kemana-mana, membawa botol minum dan tempat makan sendiri, menggunakan hand sanitizer setelah menyentuh barang orang lain, atau menjaga jarak. Yang B yaitu menurut pendapat saya, dengan cara melaksanakan program UMKM di berbagai daerah, UMKM juga bisa dilakukan dalam bentuk secara langsung atau online, seperti online shop, Shopee, Lazada, dan seterusnya. Sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.